Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita berjumpa lagi di kajian kita selanjutnya, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah mendengarkan beberapa hadis yang mana tentang cara dari Rasulullah SAW, yaitu membaca Al-Quran. Saat ini kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang cara membaca Al-Qurannya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan dari subscribe, karena berhubung subscribe itu masih gratis. Dan jika kalian menyukai ataupun merasa ini video bermanfaat, boleh kalian like dan share ke berbagai tempat ke teman-teman kalian sekiranya ini adalah suatu manfaat yang sangat besar. Tentunya ini mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Jika kalian baru bergabung, saya sarankan untuk mendengarkan secara bertahap-tahap dari video saya awal, mengenal dari cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah tertawa dan lain-lain sebagainya. Tentunya itu sangat bermanfaat sekali untuk kita yang betul-betul ingin menteladani dari Rasulullah SAW. Karena untuk saat ini tidak ada yang bisa menandingi dari keindahan akhlak, tutur dan sikap kepribadiannya Rasulullah SAW. Namun kita ini adalah manusia yang mudah sekali untuk mencontoh atau melihat suatu hal yang kita contohi. Dan tidak ada contoh yang terbaik melainkan Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita memohon kepada Allah dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis tentang cara membaca Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Qala faqara'a wa raja'a. Qala wa qala Muawiyah ibnu Qurrata laula ay yahtami'an nas alayya la akhadhtu lakum fi dhalik sauti aw qala lal alah lahni. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pembebasan Fathul Makkah, yaitu ketika Makkah dibebaskan, yaitu Rasulullah SAW mendatangi Makkah dalam keadaan tidak berperang. Saat itu Rasulullah SAW beliau telah hijrah ke Madinah, yang mana tentunya beliau tidak bisa di dalam mengajak dari kaum Quraisy secara seluruhnya karena terjadinya suatu hal yang tidak dikehendaki. Tentunya Rasulullah SAW memiliki dakwah, yaitu mengenalkan seseorang kepada zat yang agung, yaitu Allah, dan Nabi saat itu mengaku seorang Rasul utusan. Sedangkan sedari kecil Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu senantiasa jujur dan amanah dan lain sebagainya. Namun ketika Rasulullah diembankan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu suatu agama ini,
yaitu meyakini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya beliau mendapatkan halangan-halangan ataupun rintangan-rintangan dari terutama yang berhubungan dengan keluarga beliau sendiri, Abu Lahab dan lain-lain sebagainya. Namun untuk supaya mendapatkan yang mana penyempurnaan di dalam akhlaknya manusia, tentunya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu beliau telah berusaha semaksimal mungkin, namun beliau butuh dengan hijrah. Ketika itu Rasulullah SAW hijrah bersama orang-orang muhajirin tentunya ke Madinah. Yang tentunya di Madinah disambut. Kemudian setelah umat Islam semakin banyak dan Islam semakin banyak dikenal, Rasulullah SAW mengadakan haji ataupun umroh ke Mekah dalam keadaan damai dan kemudian membuat perjanjian dan sebagainya, dan beliau membuka Mekah yang bisa disebut yaitu Fathul Mekah. Wallahu a'lam. Yang mana pembebasan Mekah, beliau ataupun Rasulullah SAW berada di atas untanya sambil membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, yang mana artinya sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Sungguh supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Quran surat Al-Fatah ayat 1 dan 2 kurang lebihnya. Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu an selanjutnya berkata, sini Quran surat 48 Al-Fatah, maksudnya ayat ke-48 kurang lebih ini. Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu an selanjutnya berkata, beliau membaca dengan memperindah dari bacaannya. Maksudnya beliau membaca dengan suara yang indah atau tartil. Syu'bah, perawi hadis ini menerangkan bahwa Muawiyah bin Qurra, perawi hadis ini sebelumnya yaitu Syu'bah, berkata, sekiranya orang-orang tak mengerumuniku, sungguh aku akan kubacakan kepada kalian seperti itu. Ataupun perawi ragu, ia berkata seperti lagu itu atau seperti yang dibaca Rasulullah. Tentunya di sini dalam keadaan rawi yang ragu. Dan adapun yang dibaca oleh Rasulullah, inna fatahna laka fatahan mubina ila akhir ayat. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud, dari Syu'bah, dari Muawiyah bin Qurra, yang bersumber dari Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu anhu. Qutadah radhiyallahu anhu, Qutadah mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Qutadah adalah seorang tabi'in. Yang demikian hadis ini mursal sebab ia telah menyebutkan sahabat yang menjadikan perantara antara dia kepada Rasulullah. Hadis mursal ini adalah hadis yang diperantarakan dari Rasulullah kepada para sahabat. Kepada sahabat itu memberikan kepada yang menjadi muridnya pun di dalam kondisi dan keadaan waktu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam. Begitulah yang kurang lebihnya hadis mursal. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa husnal wajhi husnas sauti wa kana nabiyakum sallallahu alaihi wasallam husnal wajhi husnas sauti wa kana la yuraji'u. Allah tidaklah mengutus seorang nabi seorang nabi pun melainkan ia indah rupanya atau tampan wajahnya dan indah suaranya. Demikian pula dengan nabimu ini, yaitu Rasulullah SAW, tampan parasnya
indahlah pula suaranya. Terkadang beliau tidak melakukan dari bacaannya atau tidaklah melantunkan dengan nada suara dinada-nadakan yang indah kepada bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Nuh bin Qais Al-Hadani dari Husam bin Mishhaki yang bersumber dari Qatadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha ma fi hujrati wa huwa fi baiti. Bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang terdengar oleh orang yang berada di dalam kamarnya walaupun beliau di rumah lain, maksudnya di lain rumah. Jadi di sini terkadang Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan suara yang jahar atau suara yang keras. Bahkan pernah juga hadis-hadis lain menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan dari sahabat radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran untuk diri beliau. Beliau mendengarkannya. Tentunya semuanya memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing yang lebih baik. Di sini kita menceritakan tentang yaitu kepribadian Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengeraskan suara di dalam baca Al-Quran dan juga dalam keadaan ataupun dalam suara dalam baca Al-Quran. Dan tidaklah Rasulullah membaca melainkan suatu Quran tersebut jelas yang beliau baca, dan bahkan hadis sebelumnya menceritakan Rasulullah SAW sangat-sangat menghayati dari bacaan hadis yang telah beliau baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.